Selamat berjumpa lagi dalam renungan kali ini. Sekali lagi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan sampai hari ini buat kita. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, Kau sampai hari ini Kau memberikan kekuatan, kesehatan buat kami, dan kami bisa menerima firman-Mu yang menguatkan kami, yang membuat kami penuh damai, dapat kami siap menghadapi apapun terjadi. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kita tahu sampai saat ini yang namanya COVID-19 masih terus berlalu, masih terus berkembang, bahkan semakin hari merajalela dan makin banyak manusia bahkan di dunia ini gak sedikit yang meninggal karena corona ini, sehingga membuat manusia banyak panik, bingung, ya bahkan mereka gelisah semua, mereka bingung mau lari kemana, mau pergi kemana. Dan ini terjadi, inilah kehendak Tuhan. Dan semua manusia akhirnya saat-saat ini mulai sadar bahwa ini tidak bisa dilawan dengan cara manusia, tidak bisa dihalau dengan cara apapun, bahkan obatnya pun belum ada. Manusia pada bingung mereka akhirnya kemana. Dan barulah mereka sadar, saat ini mereka kembali kepada Tuhan. Banyak orang berduyun-duyun mencari Tuhan saat ini, mencari alam sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya. Tetapi bagi saudara dan bagi saya orang percaya, kita harus mencari Tuhan. Bahkan seluruh dunia, bahkan seluruh Eropa, seluruh dunia semua mencari Tuhan. Karena pertolongan itu hanya ada dalam Tuhan. Kita akan baca Alkitab di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Renungan kali ini ayat 6 sampai ayat 8, saya baca ayat 6 lebih dahulu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, saat inilah orang berusaha mencari Tuhan, di mana-mana seluruh dunia mencari Tuhan saat ini. Mencari hadiratnya. Bahkan di tengah jalan mereka bisa berseru, berteriak, bersujud, menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Sudah tahu sebelumnya? Mereka nggak mau mencari Tuhan. Karena corona ini dia mencari Tuhan. Tapi sebelumnya mereka mencari kepuasannya sendiri, keinginannya sendiri, egoisnya masing-masing. Tapi saat ini mereka semua mencari Tuhan. Mereka mendekat sama Tuhan. Tetapi bagi orang percaya, inilah Tuhan memberikan peringatan buat orang percaya maupun sama orang tidak percaya. Supaya mereka tahu bahwa sungguhnya, supaya mereka kembali bertobat kepada Allah. Kenapa saat ini mereka mencari Tuhan? Karena saat inilah, di dalam Korintus pasal 6 ayat 2, saat inilah, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Saudara, waktu inilah Allah berkenan untuk ditemui oleh semua manusia di dunia ini. Karena adanya corona ini. Bagaimana dengan saudara? Apakah di rumah masih mencari Tuhan? Masih bersekutu sama Tuhan? Menghampiri hadiratnya? Carilah Tuhan. Seluruh dunia saat ini mencari Tuhan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saat ini corona yang terjadi bukan karena siapa-siapa. Inilah kehendak Tuhan yang jadi. Segala sesuatu di dunia yang terjadi tanpa kehendak Tuhan gak mungkin. Corona terjadi adalah kehendak Tuhan. Satu yang Tuhan mau, supaya manusia kembali kepadanya, supaya manusia kembali bertobat, berpaling kepada Allah. Makanya ayat 7 katakan dalam Yesaya pasal 45, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saat inilah, Anda lihat, kalau Anda buka di YouTube, banyak orang mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan meninggalkan. Harus meninggalkan jalannya, meninggalkan rancangan, meninggalkan kefasikannya. Mari kita kembali sama Tuhan. Mungkin selama kita gak ibadah-ibadah di rumah,
Atau selama ini kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan, belum sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Setelah corona ini baru kembali. Tuhan memperingatkan, inilah corona ini, Tuhan memperingatkan kepada orang-orang fasik. Orang yang tidak percaya, bahkan orang percaya. Yang belum sungguh-sungguh. Yang belum maksimal, yang belum serius sama Allah. Carilah Tuhan. Karena saat inilah perkenanan itu dalam 1 Korintus pasal 6 tadi. Saat inilah penyelamatan itu. Tuhan izinkan corona. Dan Tuhan akan izinkan membuat mujizat itu. Di dalam corona itu Tuhan akan nyatakan kuasanya, kasihnya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang mencari Allah nggak semudah itu. Orang mencari Allah itu harus mengenal siapa Allah itu sungguhnya. Di dalam Mazmur pasal 9 ayat 11, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Saudara, orang yang mencari Allah tidak akan ditinggalkan. Apakah saudara rumah mencari Allah? Merenungkan firman Allah. Saudara nggak akan tinggal. Hampiri Allah, carilah Allah dengan sungguh-sungguh. Karena saudara sudah mengenal Allah itu. Mengenal Allah itu, mengenal Yesus. Carilah dia dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Makanya dikatakan juga dalam Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari dia dengan segenap hati. Saudara, mari kita saat ini tinggalkan segala semua yang gak benar. Dengan segenap hati kita mencari Allah. Kita hampiri Allah itu. Allah mengizinkan corona ini. Allah mengizinkan COVID ini. Allah mengizinkan semua banyak manusia meninggal. Saudara lihat yang meninggal, baik orang percaya maupun tidak. Inilah bentuk hukuman Allah. Untuk manusia kembali sadar. Kembali bertobat. Kembali dari kefasikannya. Meninggalkan kefasikannya. Dia mencari Allah. Tetapi dalam mencari tidak asal mencari. Firman Tuhan yang pertama, kita harus mengenal dulu siapa Allah itu. Siapa yang kita cari, Allah yang siapa, Allah yang bagaimana yang kita cari. Setelah mengenal, dikatakan dalam ayat 7, kita harus bertobat dari kefasikan kita. Kita bertobat dari kehidupan yang lama kita. Yang dahulunya hanya mencari kepuasan kita sendiri. Mencari kesenangan sendiri, mencari kekayaan, mencari harta, mencari keuangan. Tapi saat ini Tuhan izinkan berbaliklah. Carilah Tuhan. Karena saat inilah saat perkenanan itu. Saat inilah waktunya perkenanan itu. Mencari Allah. Hampiri Allah selama berkenan ditemui Allah. Hampiri dia dan cari dia dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati dan bertobat. Maka Allah akan menghampiri engkau. Allah akan melakukan kuasanya. Tidak sedikit yang sembuh dari corona ini. Dan kebanyak kesaksian yang sembuh itu karena dia bagaimana mencari Allah. Dia sungguh-sungguh mendapat mujizat dari Allah. Setelah mencari Allah dengan segenap hati. Yang terakhir, dengan tidak jemu-jemu kita mencari Allah. Tidak jemu-jemu mencari Allah. Dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan hampiri wajahnya dengan selalu. Terus menerus tidak jemu-jemu kita cari Allah. Inilah kesempatan saudara dan saya selama di rumah. Kesempatan untuk tiap hari mencari Allah. Setiap saat mencari Allah. Hampiri Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara, corona terjadi. Membuyarkan rancangan manusia, planning manusia. Saudara tahu, banyak manusia punya rencana di tahun 2020 ini. Ingin sukses kerjaannya, ingin planningnya bagus, ingin rencana ini, rencana itu, dan lain sebagainya. Tetapi semua digagalkan rencana itu dengan corona ini. Inilah kehendak Allah. Kehendak Allah. Makanya dalam ayat 8 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Manusia punya rencana tahun 2020, punya planning, punya pikiran, punya apa yang dia harus dikerjakan dan dikerjakan. Anda tahu, Allah membuyarkan itu semua. Allah menggagalkan rencana manusia itu. Supaya apa? Manusia kembali kepada Allah. Mencari Allah. Bukan mencari kesenangannya. Bukan mencari kekayaannya. Bukan mencari materi. Tapi mencarilah Allah dengan sungguh-sungguh. Hampiri Allah. Rancangan manusia semua gagal. Karena apa? Rancangan Allah bukan rancangan manusia. Jalannya Allah bukan jalan manusia.
Saudara, corona sekali terjadi, inilah kehendak Allah yang terjadi. Untuk manusia bisa menghampiri hadirat Allah. Manusia banyak rencana, banyak planning, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Bermacam-macam untuk pekerjaannya, untuk kesuksesannya, untuk ekonominya, dan lain sebagainya, untuk masa depannya. Saat ini Anda lihat, ekonomi goncang. Masalah mulai banyak saat ini karena corona. Semua orang ketakutan. Lari kemana? Kembali mencari Tuhan. Inilah rencana Tuhan dengan adanya COVID-19. Yaitu biar manusia di dunia ini tidak hanya mencari kesuksesan, tidak hanya mencari keperluan daging, keperluan jasmani, tapi dia mencari Tuhan dan menghampiri Allah dengan sungguh-sungguh. Inilah bentuk peringatan Allah yang keras buat seluruh dunia ini. Terlebih buat orang yang percaya kepadanya. Inilah peringatan keras. Kalau selama ini kita main-main tidak mencari Allah. Inilah peringatan keras melalui corona ini. Untuk kita kembali mencari Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan bertobat, dengan tidak jemu-jemu. Terus, saudara dikasih waktu, tiap hari di rumah carilah Allah. Carilah Allah, hampiri Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Saudara, inilah waktu perkenanan itu dalam 1 Korintus pasal 6. Inilah waktu penyelamatan itu. Karena corona ini Allah memberikan jalan buat kita. Siapa yang mencari Allah, dia akan dapatkan kehidupan itu. Siapa yang menghampiri Allah, dia akan dapat kekuatan itu. Dikatakan dalam Amos pasal 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara ingin hidup? Carilah Tuhan. Hampiri Allah saat ini. Berserulah kepadanya. Kita nggak tahu sampai kapan corona terjadi. COVID-19 sampai habis kapan kita nggak tahu. Tapi ini rencana Tuhan. Inilah waktu Tuhan. Bukan rencana kita. Tapi yang Tuhan mau sekali lagi buat saudara dan buat saya. Carilah Tuhan, hampiri Tuhan. Dengan mengenal lebih dulu. Engkau sudah mengenal. Dengan bertobat dulu. Kita tinggalkan rencana-rencana. Kita tinggalkan pikiran tidak berkenan. Kita bertobat dari kefasikan. Dan kita mencari dari Allah dengan segenap hati dan tidak jemu-jemu. Sehingga kehidupan itu nyata buat kehidupan saudara dan kehidupan saya. Kita dimenangkan. Kita dibenarkan, kita dapat hidup kalau kita mencari Tuhan. Mari saudara, saudara dikasih kesempatan saat ini. Tinggal diam di rumah. Apa yang saudara lakukan? Carilah Tuhan. Seperti Amos katakan, kalau engkau akan hidup. 1 Korintus katakan, inilah saat perkenanan itu. Inilah keselamatan itu bagi seluruh dunia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi seluruh dunia ini sehingga dunia terjadi corona ini. Karena Allah mengasihi. Dan saat inilah perkenanan itu. Dan saat inilah keselamatan itu. Yang Tuhan berikan. Bagi siapa yang mau mencari Tuhan, dapatkan keselamatan itu. Dapatkan kehidupan itu. Dapatkan kebenaran itu. Mari saudara, hampiri Tuhan. Mari saudara, kembali. Carilah Tuhan saat ini. Hampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hatimu. Dan tidak jemu-jemu. Carilah Tuhan. Engkau akan hidup. Engkau akan selamat. Saat inilah perkenanan itu. Saat inilah keselamatan itu. Yang diberikan pada dunia, diberikan saudara dan beri saya. Kita bersyukur saat ini. Masih ada kesempatan. Kita keselamat, masih ada keselamatan. Masih ada kesempatan buat kita. Inilah waktu itu, perkenanan itu. Kata 1 Korintus 6. Inilah perkenanan keselamatan. Mari kita berdoa. Mari kita cari Tuhan saat ini. Puji Tuhan saudara. Inilah renungan yang bisa kita sampaikan buat saudara. Biar saudara tetap tenang di rumah dan carilah Tuhan, hampiri Tuhan. Jangan mikirkan rencana-rencana yang lain. Tapi carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kalau Engkau berikan waktu kami untuk tinggal di rumah. Dan inilah kehendak-Mu, rencana-Mu. Dan adanya corona COVID-19 ini juga rencana dan kehendak-Mu buat kami manusia seluruh dunia. Untuk setiap manusia boleh kembali mencari Engkau. Berseru kepadamu. Karena keselamatan kehidupan itu datangnya daripadamu. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami kurang sungguh-sungguh mencari Engkau. Firman-Mu katakan mencari Engkau dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh. Dengan tidak jemu-jemu. Terima kasih buat waktu yang memberikan kami di rumah. Dan kami akan mencari Engkau, menghampiri Engkau. Tidak jemu-jemu dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang telah mendengarkan renungan ini. Berkati keluarga kami senantiasa memberikan kesehatan buat kami.
Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.